tema Harnas Kaum Wanita, regenerasi, meneruskan tongkat estafet iman dan pelayanan. Wanita terpuji GSJA. D. Takut akan Tuhan. E. Empati. R. Rajin. B. Produktif. U. Unggul. Jeli. I. Inovatif. Kita wanita GSJA, bukan wanita biasa saja. Kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Bukan sekedar kecantikan ataupun kemolekan saja, tapi yang terutama hidup melayaninya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya. Kita wanita GSJA, bukan wanita biasa saja. Kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Bukan sekedar kecantikan ataupun kemolekan saja, tapi yang terutama hidup memuliakannya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya, mengharumkan namanya. Satu, dua, tiga. Itulah wanita terpuji GSJA. 1. Wanita GSJA takut akan Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam salib. 2. Wanita terpuji GSJA menjaga kekudusan hidup. 3. Wanita terpuji GSJA bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 4. Wanita terpuji GSJA memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. 5. Wanita terpuji GSJA siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. 6. Wanita terpuji GSJA memaksimalkan semua talenta, karunia, serta potensi yang Tuhan percayakan. 7. Wanita terpuji GSJA berperan aktif dalam misi melalui doa, daya, dan dana. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami wanita terpuji GSJA siap melayani seperti kepada Kristus. Kalau kita percaya saja dan kerja bersama, kalau hati kita digerakkan oleh
kita hendak melayanilah seperti kepada Kristus. Pengerja jauh dan dekat kita mau melayani semua seperti kepada Kristus. Lambang kita hati terbuka, tugas telah diberi Kristus. Kita kaum wanita mau melayanilah seperti kepada Kristus. Lambang kita hati terbuka, tugas telah diberi Kristus. Kita kaum wanita mau melayanilah seperti kepada Kristus. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semua saudara yang ada di tempat ini. Shalom bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur amin kita boleh ibadah di tempat ini. Dan spesial hari ini Harnas Kaum Wanita GSJA tahun 2022. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bersama-sama naikkan pujian ini kita. Firman-Mu Tuhan, kita bagikan pintu. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu penuh setiap hari. Bersama Yesus kita aman. Sebab firman-Mu berani menopang, bukan aman. Sekali lagi cuma saja katakan pujian ini. Bukan terbang, bukan terbang. Bersama-Mu katakan kiri kanan, bersama Yesus kita aman. Yes, kita aman. Yes, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada saat ini, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Kalau kami boleh beribadah sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang di hadirat-Nya Tuhan. Umat Tuhan memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kamu naikkan pujian kami. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Ini rindu kami Tuhan.
tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai mendapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih dari jemaat Tuhan, katakan pujian di Allah. Yerusalemku, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah. Mari panggil Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya. Sama-sama kita bangkit lagi dalam hati kami. Mari Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Kalau kami ada sampai dengan pada hari ini, boleh membawa seisi keluarga kami datang di hadirat Tuhan. Boleh melalui hal-hal yang sangat sulit mungkin di dalam nikah rumah tangga kami. Bahkan proses dalam kehidupan kami setiap hari dalam membesarkan anak-anak, dalam mengarungi kehidupan ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hati kami seperti Maria Tuhan yang mau duduk diam di kaki Tuhan. Hati kami seperti perempuan yang datang ketika Tuhan akan pergi ke salib dan menangisi Engkau, dan Tuhan berkata, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kami adalah perempuan-perempuan Tuhan Yesus yang di hadapan Tuhan berharga di mata-Mu. Kami mengucap syukur untuk pendamping yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjadi satu pasangan suami istri yang senantiasa bersinergi untuk membawa keluarga kami di dalam pengenalan dan takut akan Allah. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam pernikahan kami masing-masing. Kami mengucap syukur buat cucu yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan, untuk penghiburan yang Tuhan berikan, untuk semangat yang selalu baru Tuhan berikan, untuk kekuatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kadang-kala kami hampir menyerah, kadang-kala kami tawar hati, penuh dengan perkara-perkara yang tidak sanggup kami. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkemenangan demi berkemenangan, sehingga kami ada sampai dengan pada hari ini. Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur hari nasional boleh kami rayakan pada hari ini. Buka hati kami. Kami mohon Roh Kudus akan singkapkan segala selubung dari mata rohani kami, telinga rohani kami, dan hati kami. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah dengan luar biasa kepada setiap orang, maupun anak-anak sekolah minggu yang ada di lantai 3. Kasih-Mu melimpah atas kami. Berkati firman-Mu Tuhan. Layakkan kami, mampukan kami, ampuni kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat Hari Nasional Kaum Wanita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh merayakan Hari Nasional Kaum Wanita yang tahun 2022 ya. Dan tema pada hari ini, tema ini adalah tema nasional, Hari Nasional Kaum Wanita GSJA seluruh Indonesia, yaitu tahun terakhir di mana temanya adalah regenerasi ya. Regenerasi berarti ada sesuatu pembaharuan semangat, berarti ada pergantian. Kalau kita sel itu ada sel-sel yang rusak, ada sel-sel yang tua yang harus diganti, direnovasi, dibaharui. Itu makanya kita makan, saudara ya. Protein itu berguna untuk membaharui sel-sel tubuh kita yang rusak ya. Dan Tuhan itu luar biasa memberikan kita, saudara tahu nggak saudara, bahwa tipe-tipe sel kita itu selalu ada pembaharuan ya. Misalnya saudara, sel-sel yang ada di perut kita, sel-sel epitelium ya, di usus kita, itu setiap 2-4 hari itu berganti, dibaharui dengan sel yang baru, yang rusak dibaharui ya. Kemudian sel-sel yang ada di lambung kita, gastrointestinal, itu 3-4 hari itu dibaharui. Kemudian yang ada di rahim 6 hari sekali itu dibaharui ya. Kemudian saudaraku yang terkasih, ini sel-sel kulit kita ini saudara ya, skin epidermis cell itu 10-30 hari itu dibaharui. Dan banyak lagi, saya ada tampilkan di slide. Tetapi ada beberapa sel yang tidak bisa diganti selamanya, yaitu adalah sel-sel saraf otak. Sel-sel saraf otak itu tidak ada pergantian sel. Makanya sangat penting kita menjaga sel-sel saraf otak. Makanya ada apa itu namanya? Ada helm ya. Ya. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus ya. Tuhan memperciptakan itu saudara. Makanya kalau orang jatuh harus jaga kepalanya ya. Makanya kalau ada yang orang misalnya sudah sempat stroke, memang akan terganggu koordinasi saraf-saraf yang lain. Karena memang sel saraf pusat itu tidak ada pergantian seperti sel tubuh yang lain. Lalu yang tidak bisa diganti juga adalah lensa mata. Mata kita. Ya makanya kemarin saya 12 ya. Ada teman-teman kita dalam minggu ini ada yang kena sakit mata ya. Lalu tadi puji Tuhan mereka sudah hadir semua sampai mata nggak dibuka. Lalu saya bercanda, udah pergi ke dokter mata nggak? Enggak bu, saya ke bidan ya, maksudnya karena apa? Karena sel mata itu, lensa mata kalau sudah rusak kagak bisa dibaharui ya. Nah itu berbicara regenerasi. Regenerasi secara hidup kita itu adalah sedang berbicara, saudaraku yang terkasih, regenerasi itu mengingatkan kita bahwa kita nggak selamanya bisa hidup. Amin.
Khairil Anwar kan pernah bilang begini dalam dia punya pidatonya atau dia bilang gini, aku mau hidup berapa? 1000 tahun lagi. Nggak bisa, saudara. Alkitab sudah bilang masa hidup manusia 70 tahun, 80 tahun, itu pun nanti ada dengan sakit penyakit, dengan segala macam. Jadi saudara, kita yang di ruangan ini, yang dengar dengan tema ini, harus sadar bahwa satu waktu nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Satu waktu, suka atau tidak suka. Satu waktu kita yang secantik apapun, sehebat apapun, mau pakai jenis makeup yang sebagaimanapun akan keriput. Lihat dulu kiri kanan, masih muda kan? Bilang gitu. Iya kan saudara? Iya saudara, itu nggak bisa diungkiri. Rambut yang tadinya hitam akan menjadi berubah warna, menjadi abu-abu. Tapi saudara jangan sedih, karena sekarang ada tren juga rambutnya diwarnai dengan abu-abu. Semuanya. Ya. Nah itu akan menjadi refleksi bagi kita bahwa berarti aku harus mempersiapkan generasiku. Betul? Kira-kira ketika kita akan meninggalkan dunia ini, ya, apa yang akan dikenang oleh anak cucumu, anak cucu menantumu. Itulah yang berbicara hari ini, bagaimana kita harus bisa memberikan estafet iman dan pelayanan di dalam keluarga dan gereja, ya. Juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ada masa nanti kita yang giat-giatnya bisa masak, bisa belanja, kan gitu ya, bisa ngurus rumah. Ada masa nanti kita sudah lunglai, kagak kuat berjalan. Nah, kalau kita tidak mengajar anak kita memasak, bagaimana dia makan berumah tangga? Nggak pernah pegang sapu, nggak pernah ke dapur. Wah, akan sulit. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak mempersiapkan anak laki-laki kita bagaimana nanti dia akan masuk di dunia kerja. Banyak keluarga yang menjadi kaget ketika anaknya sudah tamat kuliah, kemudian bingung, anakku kok nggak kerja. Kenapa? Karena kita orang tua lupa menyampaikan tongkat estafet pembelajaran bagi mereka. Bahwa satu waktu kamu akan berpisah dari orang tua, kamu akan membentuk keluarga, kamu harus kuat di dalam lapangan pekerjaan. Begini cara menghadapi tantangan hidup. Bapak-bapak itu yang harus sampaikan. Ibu-ibu menyampaikan bagaimana kesinambungan menjaga hubungan. Tapi yang membuat anak-anak kuat menghadapi tantangan hidup di dalam dunia nyata adalah bapak-bapak. Makanya keluarga itu ada pria, ada wanita. Satu laki, satu perempuan. Bukan dua-dua laki-laki atau dua-dua perempuan. Ya, itu saudara. Nah, mari kita akan lihat kembali di sini. Regenerasi berbicara penggantian generasi tua kepada generasi muda, yaitu peremajaan. Sudahkah kita sebagai orang tua melihat, memperhatikan, kita ini sebagai pasangan suami istri sudah bersinergi enggak? Membangun, mempersiapkan tongkat estafet iman kepada mereka. Pelayanan di rumah tangga, pelayanan di gereja. Sudahkah kita bersinergi? Atau bahkan ada keluarga yang masih timpang. Yang ikut Tuhan hanya istrinya saja, hanya suaminya saja. Timpang, bagaimana akan memberikan tongkat estafet, saudara? Kalau kita tidak bersinergi, kan gitu ya. Nah, saudara, di Alkitab ada banyak kisah tentang regenerasi ini, yaitu dalam kitab Timotius. Ada disebutkan Lois. Lois itu adalah neneknya Timotius. Lois, walaupun suaminya, Lois memberikan tongkat estafet dan iman kepada Eunike, mamanya Timotius. Eunike menyampaikan tongkat iman dan pelayanan kepada Timotius, lalu dimentor oleh Paulus. Tetapi saudara tahu, Eunike itu juga bukan menikah dengan sesama orang Yahudi, tapi dengan orang Yunani, bapaknya Timotius. Artinya tidak ada alasan.
Walaupun dia orang Yunani, maka dia harus mewariskan warisan Allah yang benar. Jadi kalau di sini ada sempat pernikahan yang sempat salah, tidak di dalam Tuhan, maka kewajiban kita adalah supaya sama-sama menjadi tetap dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Baru itu nanti tongkat estafet akan bisa terjadi, saudara. Lalu kita lihat ada Musa. Musa ketika dia meninggal, maka yang mewarisi itu adalah Yosua. Yang keluar dari tanah Mesir ada dua yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dengan Kaleb. Tetapi kenapa bukan Kaleb? Karena Yosua itu sejak dari masa mudanya itu sudah selalu dimentor oleh Musa. Mulai dari mempersiapkan kemah bait Allah. Terus sehingga pada waktunya Tuhan bicara dalam kitab Yosua pasal 1, Tuhan bilang, waktunya sudah cukup engkau menangisi. Karena 30 hari mereka menangisi kematian Musa. Sekarang bangkitlah, pergilah, kamu yang harus melanjutkannya. Nah, lalu kita lihat ada Elia dengan Elisa. Ya, Elia itu mementor Elisa. Sehingga pada waktu dia akan naik ke surga, dia bilang, berikan aku 2 bagian dari rohmu. Dan dia melihat Elia naik ke surga. Ya. Lalu kita lihat ada Imam Eli dan Samuel. Nah, bisakah mari kita lihat masing-masing di keluarga kita. Apakah kita sudah melakukan itu, regenerasi itu? Nilai-nilai iman kita itu, nilai kekudusan, nilai ketekunan, nilai kesetiaan, nilai takut akan Allah setiap hari kepada keturunan kita. Ya. Mari kita baca Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Ayat mulai dari ayat 4 deh ya. Kita bergantian baca ya. Ulangan 6 mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau berbaring dan apabila kau bangun. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-8, saudara. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin, saudara yang terkasih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, regenerasi, proses regenerasi itu kalau kita baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, yaitu adalah betapa kita penting kasih tahu ya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang Esa. Tetapi tidak semua agama sama. Halo. Memang banyak jalan ke Roma, itu ke Roma. Banyak jalan ke gereja ini, bisa naik apa saja, tapi ke surga hanya satu. Amin. Itu warisan iman yang gak boleh ditawar. Dalam memilih pasangan juga tidak boleh ditawar, karena akan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, rumah tangga itu penuh dengan banyak kemelut, saudara. Ya, nah jadi kalau tidak seimbang, bagaimana ketika akan menyelesaikan masalah? Ya, saudara. Nah, proses generasi berarti ada tongkat yang harus disampaikan. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Ya. Proses generasi pemberi tongkat estafet, itulah kita. Ya, kita para orang tua. Katakan aku generasi yang memberi tongkat estafet iman dan pelayanan. Ya. Nah, apa yang kita beri? Yaitu hati kita, keteladanan hidup kita, seperti tadi dalam kitab Ulangan setiap hari, berulang-ulang. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku,
memberikan estafet ini, cara hidup kita, cara engkau membangun komunikasi, cara engkau ada di dunia kerja, cara engkau bersosialisasi, ya kan gitu ya. Ketika ada tantangan, ketika sedang tercebit, anak-anak akan melihat siapa yang kau akan cari. Ketika beras tidak ada, ketika sedang sakit, siapa yang pertama kau telepon? Telepon ke surga atau kepada tulang, opung? Itu dilihat anak-anak. Kemudian pendirian. Apakah anak-anak akan bisa melihat pendirian kita gampang goyah? Sebentar ke sana, sebentar ke sini. Itu akan diwarisi, saudara. Ya. Kemudian apalagi iman kita. Bagaimana kita akan tetap kokoh, teguh, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Yes, itu saudara. Karena itu yang akan memberikan kemenangan kemanapun. Ketika seorang itu sudah melekat sama Tuhan, yang lain itu ngikut. Amin. Berkat itu akan ngikut, saudara. Matius 6 ayat 33, kan gitu ya. Kemudian apa? Kesabaran. Kesabaran kita. Ya kan? Emosionalkah kita? Belajar untuk sabar. Ya. Kasih kita. Ketekunan kita. Bisakah kita mengasihi orang yang membenci kita? Bisakah kita mengasihi orang yang memfitnah saudara? Bisakah kita akan tetap mengasihi orang yang sudah menyakiti hatimu, tapi kita tetap buat baik buat dia? Inilah yang harus kita ajarkan dan mereka lihat dalam hidup kita. Amin. Lalu yang kedua, generasi berikutnya itu yang harus bisa menerima tongkat estafet. Mari anak-anak muda, mari baca 2 Timotius 3 ayat 14. Ya. Mau diajar, mau dilatih dan mengikuti. Ayo semua anak-anak baca ayat yang ke-14. 1, 2, ya. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah. Ya, jadi warisan regenerasi ini tidak akan sampai kepadamu. Dan engkau tidak akan mungkin siap memimpin rumah tanggamu. Tidak akan mungkin siap kuat di dalam dunia kerja. Tidak akan siap untuk melayani kalau engkau tidak mau apa? Menerima. Tadi ada kata menerima, ya. Menerima dan selalu meyakini dan selalu mengingat apa yang diajarkan tadi. Warisan iman tadi itu. Ini memang masa yang sangat sukar. Kita sudah ngomong, kadang anak tidak dengar. Sudah kasih contoh juga tidak dengar. Makanya perlu doa yang kuat. Anak-anak muda juga perlu kuat di dalam doa, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana saudaraku kita akan bisa mewarisinya para orang tua? Yaitu yang pertama dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 6, punya modal yang kuat. Sesuatu yang kita wariskan itu berarti harus ada pada kita, betul? Saya bisa kasih ini, coba maju ke depan dulu Tona. Saya kasih ilustrasi. Saya ini anggap tongkat estafet. Saya akan bisa beri ini sama dia. Karena apa? Karena ini milik saya. Ngerti? Sekali lagi. Saya memberi, dia menerima. Baru terjadi regenerasi. Amin. Iman itu seperti itu. Terima kasih. Jadi saudara, kita nggak mungkin mewarisi kesabaran kepada anak-anak, iman yang kuat, apalagi tadi, cara hidup yang benar, kehidupan doa, ketekunan, kesetiaan, kalau kita nggak punya. Ngerti ya sampai sini? Ngerti saudara ya? Kalau nggak punya, nggak mungkin. Kita nggak bisa bilang, enakku, doaku nak, rajin kau ke gereja, kan gitu ya. Bapaknya nggak pernah gereja. Bapaknya hanya ngantar. Di sini nggak ada, udah bertobat semua. Ya kan? Nggak mungkin. Berhenti kau nak dari rokok.
Bapaknya setiap hari begini, beli dulu rokok bapak. Disuruhnya anaknya beli, kan gitu ya. Iya kan? Bilang dulu mama nggak ada. Nah, dia nggak sengaja kita mewarisi supaya dia nipu, kan gitu. Ya, jadi siapa yang salah? Orang tua, saudara, ya. Jadi apa modal yang kuat itu? Hati yang bersih dan yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Jadi kalau hati kita bersih, hati kita penuh dengan kasih Tuhan, ya, hati yang murni dan penuh kasih Allah, maka proses regenerasi akan berhasil baik dan akan mencapai tujuan karena kasih tanpa pamrih yang bisa menggerakkan proses itu dilakukan dengan semangat. Jadi kalau kita melihat, aduh nanti kalau aku nggak sabar, ya, nanti bagaimana anak ini, kan gitu ya. Kalau aku nggak mewarisi nilai-nilai ini, bagaimana, kan gitu ya. Harus ada hati yang murni, hati yang penuh dengan kasih Allah. Berarti kita harus menjaga apa? Segala sesuatu, tidak boleh ada pikiran yang negatif bahwa generasi muda akan menyingkirkan kita, tidak menghargai kita, ingin mengatur, atau kita merasa kita hilang popularitas, atau kita merasa sudah tidak berguna lagi, ya. Tetapi kita harus mendukung mereka, mengarahkan mereka, memperbaiki dan memperlengkapi mereka. Amin. Ya, nah itu saudaraku yang terkasih. Jadi kalau misalnya kita mau mengajar mereka ada di dapur, mulai dari pekerjaan yang sederhana, cuci piring, ya. Jadi waktu anak saya umur berapa itu ya, dia mulai belajar cuci piring, dia harus naik dingklik karena nggak sampai. Kemudian ada piring yang pecah, ya udahlah, sabar, ya kan Bu? Bisa dibeli piringnya. Tapi proses dia mencuci piring biarkan. Kadang mungkin kagak bersih, kan gitu ya. Biarin, nanti kita bilas saja lagi. Jangan bilang, biar mama lakukan semua. Oh, dia nggak akan pernah cuci piring. Amin, saudara. Biarkan dia buat salah, tapi kita perbaiki dia. Ya, kalau semua kita yang menghandle, ingat, anak tidak akan kuat menghadapinya di dunia ke depan. Percaya nggak, saudara? Jadi biar kadang dia menghadapi tantangan. Misalnya dia ada tantangan di sekolah, saudara, menghadapi temannya, berkelahi dia. Jangan mamanya yang maju. Siapa dia? Siapa? Anak siapa dia? Biar mama. Akhirnya mamanya berantem, SKT-an, anaknya sudah kawan. Kan sering gitu kan? Nah, nggak boleh, saudara. Jadi hati kita harus kita jaga, berpikiran positif, jaga segala sesuatu yang membuat hati kita akan berkata, udahlah, udah capek aku, kan gitu ya. Udah aku bilang pun. Nah, ingat firman Tuhan, berapa kali disuruh, saudara? Berapa kali? Nah, maka yang kedua adalah mengajarkannya berulang-ulang. Sampai kapan berulangnya? Halo? Ibu bapak, saleleng-leleng nah. Selama-lamanya, sampai akhir hidup kita. Lihat Daud, sampai mau mati dia coba juga ngomong kepada Salomo. Nakku, kalau engkau tetap hidup dalam Tuhan, engkau akan mengalami berkat seperti ini. Ya kan, seperti Yakub juga memberkati 12 anaknya. Bisakah kita akan seperti itu? Harus bisa. Amin. Harus bisa. Kita terpanggil untuk menikah, kan? Halo? Makanya tanggung jawab kita anak-anak yang Tuhan kasih, cucu yang Tuhan kasih, bawa dalam pengenalan akan Allah. Amin. Itu berbicara, mengajarkan berulang-ulang, berbicara perlunya membangun dan menjaga hubungan yang baik. Ya. Jadi anak akan bisa menerima kalau hubungan baik dengan anak. Betul nggak? Ya, jadi saya ada satu contoh yang nggak pernah aku lupa. Ini sebelum jadi gembala. Ya. Jadi waktu saya masih muda, anak-anak masih kecil, masih SD barangkali ya, ya SD. Jadi mereka belajar, kita ngajarin mereka matematika waktu itu, saya ingat sekali. Jadi saya harus ngajari, saya ambil kertas ini, nak duduk. Ya, yuk mana yang nggak apa ini? Saya sudah jelaskan, begini caranya. Udah. Dia melongok, kan gitu ya. Gini, mulai naik, kan gitu. Naik suaranya gini. Terus kagak ngerti juga.
Sambil saya ambil pulpen, saya gini, gini, masa gini aja gak ngerti. Bolong kertasnya. Ketika itu kesalahan saya yang tidak akan terulang selamanya. Akhirnya anaknya gak berani lagi nanya sama aku. Kenapa? Saya kagak sabar. Saya menganggap kepintaran saya itu sama dengan anakku. Ya beda. Amin, saudara. Saya belajar dari kesalahan saya itu. Nah itu saudara. Nah, kata dan perbuatan kapan dan di mana saja ulang-ulangi. Ketika engkau melihat dia ada di jalan, dia melihat ada, kita nggak bisa menghalangi yang ada namanya dunia maya, yang ada namanya orang berpakaian nggak bagus, orang bergaul nggak bagus. Tapi ketika kita melihat di depan mata, ajar anak itu. Kan tadi waktu duduk lagi berjalan kan itu ya. Nah, cocok nggak dia ya? Cocok nggak usia remaja ini merokok ya? Bagus nggak ya untuk kesehatan? Gitu saudara. Jadi itu adalah proses hidup setiap hari. Itulah proses mewariskan iman dan pelayanan. Bukan di akhir-akhir, tidak, dalam proses hidup. Karena anak terus bertumbuh, saudara. Ya. Lalu yang ketiga adalah dalam 2 Timotius 2 ayat 1-2, mulai mempercayakan kepada generasi penerus. Ya, makanya di gereja ini setiap Senin itu saya gilir kaum pria, kaum wanita, anak muda belajar menyampaikan firman. Saya duduk dengar. Ya. Mendampingi dengan sabar dan kelemah lembutan, tidak menyalahkan terus, tidak menuntut ketika dia melakukan itu harus sempurna. Kita juga nggak sempurna, ya kan? Saudaraku nggak sempurna kan? Mula-mula juga di dunia ini tidak ada orang yang bisa tiba-tiba jalan dengan cepat, lari dengan cepat. Nggak ada kan? Mula-mula belajar berdiri, jatuh dulu, kan gitu ya? Jatuh dulu, bangun. Ayo, kan gitu. Ayo nak, kamu bisa. Jangan ketika dia jatuh langsung kita ambil apa? Langsung ini yang salah, pukul semennya kan gitu ya. Atau yang dia kejedot, memang ini salah, ya kan? Salah ini memang apanya nih, tanahnya kok gelombang-gelombang. Kalau kita melakukan itu tanpa sadar, kita akan menanamkan kepada anak kita, kalau segala sesuatu terjadi, bukan kau penyebabnya. Ambil kambing hitam sama orang. Wah, itu salah. Belajar menghadapi. Memang karena kamu belum kuat kakinya gitu. Amen. Ya. Karena kamu tadi berjalan nggak hati-hati, ada apa? Harus dikasih hal-hal nyata. Bukan kita langsung pukul, kan gitu ya. Nanti dia nggak belajar di situ. Nah, itu kadang satu kebiasaan-kebiasaan yang kadang kita kagak ngerti membentuk mereka. Yang keempat terakhir adalah dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6, Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Kita baca ini, Efesus 3 ayat 20 dan 21. Ya. Yaitu pentingnya kita mendoakan prosesnya itu. Supaya kita selalu jaga hati, kita tetap semangat membimbing anak-anak ini dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang nggak bisa melakukan jadi melakukan, dari yang asal-asalan menjadi ini. Ya. Harus kita punya kehidupan doa yang benar, dan kita juga mendoakan proses kita. Tuhan tolong anakku ini supaya mengerti firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Yuk kita baca ini, 1-2 ya. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, dalam Amsal 3 ayat 5-6 bahkan dikatakan itu harus dikalungkan di leher. Jadi kalau kita pakai kalung itu artinya tetap ada di sini. Jadi anak-anak, engkau akan berhasil ke depan. Engkau mau atau tidak mau harus terima estafet iman dan pelayanan. Harus terima tugas-tugas di rumah. Harus belajar. Gak boleh tidak, gak boleh gak pegang sapu, gak boleh gak pernah cuci piring, gak pernah masak, gak boleh. Gak boleh tidak tahu, misalnya laki-laki gak bisa ganti bola lampu. Masa kalau ada lampu yang mati langsung panggil tukang?
Ya kan? Itu bapak-bapak ajarin gak gitu sama anakmu? Ketika ada rusak sedikit, begini nak caranya. Gitu saudara. Jadi kita harus mendoakannya sehingga generasi itu akan siap menerimanya. Amin saudara. Mari selagi kita masih hidup, jangan terlambat melakukan regenerasi ini. Satu waktu ingat, kita akan pergi dari dunia ini. Selama kita masih hidup, berikan yang terbaik untuk generasimu, untuk Tuhan. Anak-anak muda juga begitu. Artinya jangan hidup sembarangan. Tidak masanya lagi hidup dalam dosa. Tidak masanya lagi harus dianju-anju baru datang ke rumah Tuhan. Loh, enggak gitu saudara. Tuhan sudah mau datang. Harus dewasa iman. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Amin saudara. Kita naikkan pujian ini. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Namun yang pasti dalam pertandingan iman berakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Katakan hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Sekali lagi, naikkan sebagai komitmenmu. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering melalaikan hari-hari jam kehidupan kami yang berlalu dengan sia-sia. Kami lupa mempersiapkan generasi kami yang takut akan Allah. Ampuni kami kalau sebagai generasi penerus juga tidak mau menerima tanggung jawab itu. Ampuni kami kalau ada gap yang besar antara generasi tua dan muda, sehingga proses regenerasi tidak terjadi. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan memberkati setiap firman Allah yang kami dengar pada hari ini, dan memampukan kami untuk melihat hari-hari kami boleh bermakna di keluarga kami, di pelayanan dan dimanapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Kami
membiarkanku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan.